Berikut adalah penjelasan setiap ayat dari Zaharia 6 ayat 9 sampai dengan 15. Mahkota untuk Yosua. Ayat 9, datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Zaharia menerima firman langsung dari Tuhan. Ini menandakan pesan yang penting dan otoritatif dari Allah kepada umatnya. Ayat 10, ambillah persembahan dari orang-orang buangan, dari Heldai, Tobia dan Yedaya, dan datanglah pada hari itu juga ke rumah Yosia bin Zefanya. Tuhan memerintahkan Zaharia untuk mengambil persembahan dari beberapa orang tertentu yang kembali dari pembuangan. Heldai, Tobia, dan Yedaya adalah orang-orang yang baru saja kembali dari Babel. Zaharia diperintahkan untuk pergi ke rumah Yosia bin Zefanya pada hari yang sama. Ayat 11, ambillah perak dan emas, buatlah mahkota dan taruhlah itu di atas kepala imam besar Yosua bin Yozadak. Zaharia diperintahkan untuk membuat mahkota dari perak dan emas yang diambil dari persembahan tadi dan meletakkannya di atas kepala imam besar Yosua. Ini adalah tindakan simbolis yang penting. Ayat 12, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Tuhan memerintahkan Zaharia untuk menyampaikan kepada Yosua bahwa ada seseorang yang disebut Tunas, simbolisasi dari Mesias yang akan datang, yang akan muncul dan membangun bait Allah. Ini adalah nubuat tentang kedatangan Mesias yang akan datang dan memulihkan bangsa Israel. Ayat 13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan menerima semarak dan duduk memerintah di atas tahtanya, seorang imam akan duduk di atas tahtanya dan permufakatan damai akan ada di antara keduanya. Tunas, ini tidak hanya akan membangun bait Allah, tetapi juga akan memerintah sebagai raja dan imam. Ini adalah gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang, yang menggabungkan peran sebagai raja dan imam besar. Ayat 14, dan mahkota itu akan tetap tinggal di dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan bagi Helem, Tobia, Yedaya dan Hen bin Zefanya. Mahkota yang dibuat dari perak dan emas itu akan disimpan di bait Allah sebagai peringatan bagi orang-orang yang memberikan persembahan, Helem, Tobia, Yedaya, dan Hen. Ini menunjukkan bahwa tindakan mereka akan dikenang dan dihormati. Ayat 15, orang-orang dari jauh akan datang dan turut membangun bait Tuhan, dan kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Semuanya ini akan terjadi, jika kamu dengan setia mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Orang-orang dari bangsa-bangsa lain akan datang untuk membantu membangun bait Allah, menunjukkan inklusivitas rencana Allah bagi seluruh umat manusia. Kejadian ini akan menjadi bukti bahwa Tuhan yang mengutus Zaharia. Semua nubuat ini akan terwujud jika umat Allah setia mendengarkan dan menaati suara Tuhan. Makna mendalam yang perlu kita ketahui dari pembacaan ini Zaharia 6 ayat 9 sampai dengan 15 yang dapat kita renungkan. 1. Simbolisme mahkota. Mahkota yang dibuat dari perak dan emas mewakili kemuliaan dan kehormatan. Ketika mahkota itu diletakkan di atas kepala imam besar Yosua, itu menandakan penghormatan yang tinggi dan peran penting yang dimainkan oleh Yosua sebagai pemimpin spiritual. Ini juga melambangkan kemuliaan yang akan datang dari Mesias, yang adalah imam besar dan raja. 2. Tunas, sebagai Mesias. Tunas adalah gelar yang digunakan untuk Mesias. Tunas ini diharapkan akan muncul dari keturunan Daud dan memulihkan kejayaan Israel. Dalam konteks Kristen, ini diidentifikasi sebagai Yesus Kristus. Dia akan membangun bait Tuhan, yang tidak hanya berarti bangunan fisik tetapi juga umat Allah sebagai bait rohani. 3. Kombinasi raja dan imam. Dalam budaya Israel, raja dan imam adalah dua peran yang berbeda dan seringkali terpisah. Namun, nubuat ini menunjukkan bahwa Mesias akan memegang kedua peran tersebut, membawa damai dan harmoni. Ini mengacu pada Yesus yang menjadi raja di atas semua dan imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai korban sempurna. 4. Peringatan dan pengingat. Mahkota yang disimpan di bait Tuhan sebagai tanda peringatan menunjukkan pentingnya pengorbanan dan kesetiaan orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan ketaatan dan persembahan kita dihargai oleh Tuhan dan memiliki dampak abadi. 5. Inklusivitas rencana Allah. Keterlibatan orang-orang dari bangsa lain dalam membangun bait Tuhan menggambarkan visi Allah yang inklusif. Ini mengantisipasi bahwa keselamatan dan berkat Allah bukan hanya untuk Israel tetapi untuk semua bangsa. Ini selaras dengan pesan perjanjian baru bahwa Injil adalah untuk semua orang. 6. Ketaatan sebagai syarat.
Ayat terakhir menekankan bahwa janji-janji ini akan digenapi jika umat Tuhan setia mendengarkan dan menaatinya. Ini menggarisbawahi prinsip penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketaatan adalah kunci untuk mengalami berkat dan penggenapan janjinya. Dengan memahami makna-makna mendalam ini, pembacaan Zaharia 6 ayat 9 sampai dengan 15 menjadi lebih kaya dan lebih relevan bagi kehidupan iman Anda. Ini mengajak kita untuk merenungkan peran Yesus sebagai Mesias, pentingnya ketaatan, dan inklusivitas kasih Tuhan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga jawaban kali ini dapat menjawab kerinduan Anda dalam pembacaan Zaharia 6 ayat 9 sampai dengan 15. Sampai bertemu di video yang lain dan tentunya masih di channel yang sama dengan topik dan pembahasan yang berbeda. God bless you.